Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Adinda Yahya dari PSKM 24A dengan NIM 42432100013. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan perlahan-lahan pada makhluk hidup, bahan kimia, atau bahkan masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Nah, yang pertama, kita masuk pada evolusi makhluk hidup. Evolusi makhluk hidup adalah proses perubahan makhluk hidup yang menghasilkan spesies baru. Evolusi merupakan teori utama dalam biologi modern dan menjadi kunci untuk memahami asal-usul berbagai jenis makhluk hidup. Yang kedua ada evolusi sosial. Proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disederhanakan atau dari homogen yang menjadi lebih maju dan kompleks. Selanjutnya masuk pada contoh nyata adanya evolusi. Adanya evolusi memiliki contoh dari evolusi yang terjadi pada makhluk hidup adalah ngengat biston. Ngengat biston adalah hewan yang dulunya memiliki sayap terang, tetapi kini berubah menjadi memiliki sayap gelap agar bisa berkamuflase dengan batang pohon yang gelap. Selanjutnya kita masuk pada evolusi manusia. Evolusi manusia adalah proses panjang perubahan yang terjadi ketika manusia berasal dari nenek moyang yang mirip kera. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa sifat biologis dan perilaku yang dimiliki oleh semua manusia berasal dari nenek moyang yang mirip kera dan berevolusi selama sekitar 6 juta tahun. Selanjutnya kita masuk pada evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada tumbuhan secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita masuk pada contoh evolusi pada tumbuhan. Yang pertama, munculnya biji dan serbuk sari yang diperkirakan terjadi sekitar 360 juta tahun yang lalu. Biji merupakan struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan perubahan lingkungan. Yang kedua, diversifikasi tumbuhan vaskular yang terjadi sekitar 400 juta tahun yang lalu. Dan yang ketiga, munculnya tumbuhan berbunga yang terjadi sekitar 130 juta tahun yang lalu. Tumbuhan berbunga memiliki struktur reproduksi yang rumit, di mana biji dilindungi oleh ovarium. Selanjutnya, beberapa contoh tumbuhan yang melakukan evolusi adalah bunga sepatu dan bunga tulip yang akan tidur di malam hari. Perilaku ini disebut juga dengan niktinasti, yaitu saat bunga tidur di malam hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pemangsa saat malam hari. Selanjutnya kita masuk pada evolusi anorganik. Evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan fakta dan penataran teoritis. Evolusi organik atau evolusi biologis merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungannya dengan kekerabatannya. Selanjutnya, contoh evolusi anorganik adalah planet, bintang, topografi dunia, susunan kimia dari bumi, elemen kimia, dan partikel atom dapat berubah secara bertahap yang dikenal sebagai evolusi anorganik. Selanjutnya, kita masuk ke evolusi organik. Herbert Spencer adalah seorang sosiolog asal Inggris, juga menjelaskan teori evolusi organik. Menurutnya, teori ini membahas masyarakat sebagai organisme hidup yang mengalami perkembangan menuju kehidupan yang kompleks. Evolusi organik adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi, baik secara morfologis maupun fisiologis. Evolusi organik juga dikenal dengan istilah evolusi biologis. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya tentang evolusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.